Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bab 2, yaitu mengenai hukum gravitasi Newton. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Pertama, gaya gravitasi. Yang kedua, medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya yang merupakan interaksi antara dua buah benda atau lebih yang memiliki massa tertentu. Jadi setiap benda yang memiliki massa itu sebenarnya mereka memiliki interaksi dengan benda-benda sekitarnya yang juga memiliki massa. Seperti kita saja, misalkan di dalam kelas kita banyak, maka sebenarnya antara kita semua itu memiliki gaya tarik menarik yang disebut dengan gaya gravitasi. Tapi kenapa kita tidak pernah merasakan gaya gravitasi atau tarikan dari teman-teman kita? Itu karena gaya gravitasi sangat kecil jika dibandingkan dengan massa manusia atau massa orang gitu ya. Tetapi gaya gravitasi memiliki peran penting pada saat kita melihat atau mengkaji benda-benda besar seperti planet, matahari, bulan gitu ya. Nah, jadi pada saat kita melihat benda-benda besar, maka gaya gravitasi itu berfungsi. Karena hingga detik ini bumi masih berputar di porosnya, kemudian masih berputar mengelilingi matahari di orbitnya, itu karena pengaruh keseimbangan gaya-gaya, dan salah satu gayanya itu adalah gaya gravitasi. Nah, jadi gaya gravitasi itu sebenarnya dia interaksi minimal itu ada dua buah benda. Selama benda itu bermassa dan massanya itu besar, maka gaya gravitasinya akan terasa. Tetapi untuk massa-massa kecil seperti interaksi antara kita dengan teman kita, itu memang gaya gravitasinya sangat kecil, sehingga bisa diabaikan. Nah, sekarang kita ibaratkan ada dua buah benda. Nah, ini M1. Kemudian ini benda kedua, M2, mungkin bisa kita lihat planet 1, planet 2 misalkan. Maka jarak antara kedua benda ini atau planet ini kita kasih dengan istilah R. Nah, berapakah besar gaya antara kedua benda ini? Jadi mereka itu saling tarik ya. Dimana kalau saling tarik, benda 1 itu bekerja gayanya di benda 2, dan benda 2 itu bekerja gayanya di benda 1. Jadi saling tarik sama seperti kita menarik teman. Saling tarik itu berarti bukan gayanya tidak keluar dari kita, tetapi ada di kita memberi gaya ke teman kita dan teman kita yang memberi gaya ke kita. Jadi kalau di sini benda 1 itu sebenarnya gayanya ada di benda 2. Jadi ini F1. Kemudian benda kedua itu gayanya ada di benda 1. Gitu ya, ini benda. Tapi karena ini dia bekerja di benda 2 disebut F12, ini F21, dan untuk harganya itu sama besar karena mereka punya jarak yang sama, massa mereka sama. Dengan rumus gaya gravitasi itu adalah F sama dengan G M1 M2 karena dia berbanding lurus dengan kedua massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda. Nah, itu G apa Bu? G itu adalah konstanta tetapan gravitasi besarnya 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nah, karena G ini kecil, min 11, itulah mengapa kalaupun Anda punya massa 60 kg dengan teman yang juga 60 kg, kita tidak pernah merasakan adanya tarikan antara kita. Karena kalau dikali dengan 10 pangkat min 11, 60 kali 60, 360 kali 10 pangkat min 11, itu hasilnya adalah 0,000 sekian, sehingga gravitasi antara kita atau kita dengan benda-benda, kita dengan rumah kita dengan buku-buku kita, itu bisa kita abaikan. Tetapi untuk planet, itu massa planet sendiri juga sangat besar, bahkan jauh, misalkan massa bumi saja 10 pangkat berapa gitu ya. Jadi pada saat dia dikali pun dengan tetapan gravitasi G itu masih sangat besar. Buktinya sebenarnya gaya gravitasi inilah yang membuat kita selalu jatuh itu ke bawah atau ke bumi. Karena sebenarnya massa kita dengan massa bumi itu saling berinteraksi dengan gaya gravitasi sehingga kita tertarik gitu ya. Karena kita yang kecil maka kita yang kesannya tertarik oleh bumi. Padahal sebenarnya kita saling tarik menarik gitu. Nah, ini untuk gaya gravitasi gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah percepatan gravitasi.
Ada juga yang mengistilahkan dengan medan gravitasi. Lambangnya, sebenarnya lambangnya itu sudah Ananda kenal dari dulu, yaitu G. Ananda bilang G itu 10 meter per sekon kalau nggak disebut soal gitu ya, atau kalau disebut soal biasanya 9,8. Itu hanya terjadi jika kita melihatnya di bumi. Tapi jika dia sudah jauh dari bumi, seperti 10 km ketinggiannya dari bumi, dan apalagi kalau bulan misalkan itu berapa kilometer dari bumi, itu tidak berlaku lagi rumus bahwa percepatan gravitasi bumi 9,8. 9,8 itu hanya rata-rata yang memang pada saat itu bendanya sedang berada di permukaan bumi, seperti kita saat ini. Sementara pada saat benda itu jauh dari bumi, misalkan roket gitu ya, nah atau satelit-satelit yang mengelilingi bumi, satelit buatan yang mengelilingi bumi, itu mungkin jaraknya ada sekitar 2 kali lipat jari-jari bumi, maka otomatis gravitasi yang bekerja di satelit itu tidak lagi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, dan kita harus mencarinya dengan rumusan G sama dengan tetapan gravitasi massa planet. Kalau seandainya kita melihat ke bumi, ya berarti massa planetnya massa bumi per R kuadrat. R di sini bukan jari-jari bumi ya, R kecil saja dulu. Nah, R di situ adalah jarak benda ke planet. Beda dengan R di atas ya, kalau R ini jarak antara pusat massa benda 1 dengan pusat massa benda 2. Tapi kalau R yang di bawah itu adalah jarak benda ke planet. Misalkan ini bumi, lalu ini benda, dan ini pusat bumi, maka yang disebut R itu adalah jarak benda tersebut ke pusat bumi. Oke, itu yang disebut dengan R di sini. Nah, jadi kadang-kadang di soal-soal itu sering dikasih tahu bahwa benda itu berada di 3 kali jari-jari bumi dari pusat. Nah, kalau dari pusat itu berarti 3 kalinya dari pusat. Tapi kalau nanti di soal dibilang 3 kali jari-jari, ketinggian benda adalah 2 kali jari-jari bumi, tapi standarnya permukaan bumi. Dari permukaan bumi, maka ingat itu baru dari permukaan bumi, tapi kita harus tetap mencari R-nya dari pusat bumi. Ya, jadi misalkan ini nanti ada sebuah benda dikasih tahu soal, bendanya di sini, ini kan jari-jari bumi nih R, ya R besar kalau untuk jari-jari bumi atau jari-jari planet lain. Nah kemudian ternyata tinggi benda itu tingginya ini saja ya. Itu adalah misalkan 2R, jadi ini namanya dari permukaan bumi. Nah maka R kecil atau jarak benda itu dari pusat bumi adalah R tambah 2R, berarti dia itu 3R atau 3 kali jari-jari bumi. Jadi nanti hati-hati pada saat melihat soal, lihatlah standarnya itu apakah dari pusat bumi yang dibilang soal atau dari permukaan bumi. Karena soal-soal di dalam gravitasi Newton itu sering dalam bentuk perbandingan. Nah, mungkin untuk teorinya sampai di sini saja. Nanti contoh soalnya saya lanjutkan, tapi mungkin contoh soalnya nanti ya saya akan kirim sepulang sekolah, karena saya mau mengajar teman-teman yang di sekolah dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.